Assalamualaikum teman-teman. Welcome to our channel Mala dan Nada. Ada sebetulnya bisa jadi, tapi biasanya ketika seseorang sudah klik dengan pasangannya, entah itu sahabatnya, biasanya rasa bosan itu sangat jarang datang ya, jarang minim sekali untuk munculnya itu, karena ketika kita sudah klik, sudah cocok dengan seseorang, maka hal-hal yang kita jalani bersama itu akan menimbulkan kebahagiaan. Kita akan ngebahas tentang sesuatu yang mungkin saja kita alami, kamu, aku, ataupun dia. Nih Bu, kita kan ya sering banget nih kayak ngerasa bosen, terus mau ngapain lagi. Nah, boleh nggak sih Bu kita tuh ada di titik itu tuh? Setiap orang pasti akan mengalami titik jenuh ya. Baik itu di dalam pekerjaannya, dalam rutinitas keseharian, dalam keluarganya juga, bisa jadi dalam kehidupan rumah tangganya juga pasti akan mengalami titik jenuh. Hanya saja bagaimana kita pintar-pintar kita untuk mengatasinya dengan melakukan kegiatan-kegiatan baru di sela-sela kejenuhan itu supaya tidak jenuh lagi. Mengalihkan aktivitas ya Bu, Ya. kayak tadi tuh yang tadi yang di video sebelumnya kita bahas tuh ya kan, itu kan ada tuh sebagiannya. Nah, rasa bosan itu penyebabnya apa sih Bu? Rasa bosan itu biasanya diakibatkan karena rutinitas yang tidak berubah. Itu saja. Jadi kan jenuh ya, bosan lama-lama. Tiap hari pagi begini ya, siang begitu Ya. Seperti mungkin ibu-ibu rumah tangga ya, kalau pagi menyiapkan sarapan untuk keluarganya, anak dan suaminya, lalu setelah itu beres-beres rumah, mungkin memandikan anaknya, siap-siap berangkat ke sekolah, biasanya kan seperti itu. Lalu setelah itu mengantar anak ke sekolah, nungguin anak di sekolah kalau yang anak-anaknya masih kecil ya. Setelah itu pulang ke rumah, oh iya paginya terlewat itu jemur pakaian yang habis dicuci juga, pulang-pulang habis nganter anak ke sekolah, ngambilin jemuran, setelah itu nyetrika, banyak lah pokoknya ya, ngepel, nyuci lagi, dan itu terus-terusan kan siklus pekerjaan itu tidak akan ada selesainya gitu. Nah itu bisa menjadi penyebab kejenuhan karena aktivitas yang sama setiap hari. Berarti normal ya Bu? Normal, Dan dialami oleh siapa saja itu tuh selagi masih hidup. Nah, kalau bosan sendiri dengan seseorang, rasa bosan dengan seseorang itu tuh ada gak sih Bu? Seseorang itu bisa teman, bisa sahabat, bisa Semua pasangan ya, hubungan. dalam semua hubungan. Ada sebetulnya bisa jadi, tapi biasanya ketika seseorang sudah klik dengan pasangannya, entah itu sahabatnya, biasanya rasa bosan itu sangat jarang datang ya, jarang minim sekali untuk munculnya itu, karena ketika kita sudah klik, sudah cocok dengan seseorang, maka hal-hal yang kita jalani bersama itu akan menimbulkan kebahagiaan. Nah lalu itu juga justru malah mengatasi rasa bosan dari hal-hal yang lain yang menyebabkan bosannya itu sendiri. Tapi ketika kita bertemu dengan orang yang sudah klik, ya justru akan menimbulkan kebahagiaan sendiri. Jarang sih sebenarnya rasa bosan yang ditimbulkan oleh orang yang kita anggap sudah dekat gitu. Tapi tidak apa sih namanya, Tidak kemungkinan kemungkinan rasa bosan itu pasti ada yang ada. Misalnya contohnya dalam kehidupan berkeluarga, nah pasangan suami istri mungkin akan jenuh ketika istrinya selalu masak, walaupun memang mungkin masakannya bervariasi itu saja, tapi ada momen-momen tertentu di mana sang suami gitu mungkin ingin refreshing yuk makannya di luar gitu, nah sekali begitu kan dinner di luar atau gimana. Nah itu juga mungkin salah satu cara untuk menghindari kebosanan, kejenuhan, karena mungkin kan kalau di rumah
memang masakannya ganti-ganti berbeda-beda, tapi makannya tempat makannya di situ-situ Suasananya saja ya. kan suasananya. Bisa jadi gitu walaupun kan. kita keluar dengan masakan, misalnya kita keluar nih, Ya. padahal yang kita pesan itu masakan yang setiap Sama hari ya. kita masak Ya, ya. ya, bisa jadi. Karena suasananya Tapi suasananya baru, jadi kebosanan itu tidak ada gitu walaupun sama yang Berarti memang yang dibosankan bukan orangnya ya, Bu, tapi Ya. aktivitasnya. ya bisa jadi seperti itu. Kalau bosan sama orang saya pikir sedikit ya kemungkinannya, karena ketika sama suami juga paling bosannya itu ketika misal ada suatu masalah yang selalu diungkit, nah itu juga bisa menimbulkan kebosanan, tapi berarti bukan bosan sama orangnya kan, tapi sama tingkah lakunya yang selalu mengungkit hal itu gitu misalnya. Oke. Soalnya aku orangnya bosenan, Bu. Bosannya gimana? Gimana ya? Gimana? Tapi kan tidak, ibu rasa jarang ya ketika kita punya pasangan lalu bosan ganti sama yang lain, Ya, tidak nggak begitu semudah ya, Bu, itu ya. kan gitu. Bukan ke pasangannya ya. Nah pasti bukan ke pasangannya tapi ke hal-hal Rutinitas. Nah bosannya gimana? Kan ada nih orang yang misalkan menemukan satu pekerjaan, nah tiba-tiba setelah dia jalani beberapa lama, mungkin sebulan 2 bulan, jenuh kayaknya passion aku bukan di sini deh gitu kan, resign, ganti kerjaan lain. Ternyata dia juga seperti itu, tidak bertahan lama gitu. Ada beberapa teman sih yang kayak gitu. Ya bisa jadi dia tipikal orang yang mudah bosan, atau mungkin dia belum menemukan passionnya itu di mana, jadi setiap pekerjaan dia coba tapi tidak bertahan lama, jadi ganti-ganti. Tadi kan ada mau tanyain soal zona nyaman tuh gimana tuh kan ada. Bisa langsung ditanyakan ke Ibu Indri. Zona nyaman. Oh ya. Berada di zona nyaman tuh ya karena namanya zona nyaman ya, Bu. Ya rasanya sangat nyaman pastinya ya, Bu. Nah, sebenarnya tuh, Bu, menurut pandangan Ibu, berada di zona nyaman tuh suatu keadaan yang tepat atau tidak? Sebenarnya ketika seseorang ingin maju, keluarlah dari zona nyaman tersebut. Jadi Berarti zona nyaman yang seperti apa ini? Dulu ya dia. ya, zona nyaman itu cenderung diartikan kondisi di mana dia merasa nyaman tanpa melakukan hal-hal yang lebih menantang gitu. Wow. Ya, jadi misal dia bekerja di satu instansi atau lembaga gitu ya. Dengan pekerjaannya yang seperti itu saja dia merasa begini saja juga sudah cukup, saya sudah mendapatkan penghasilan yang cukup untuk dirinya. Tapi ketika orang tersebut keluar dari zona nyamannya, misalkan dia berpelatihan lagi, ikut bisnis apa, nah itu mungkin akan menghasilkan sesuatu yang baru. Nah disitulah dia dituntut untuk keluar dari zona nyamannya, karena di luar sana akan ada resiko-resiko yang menunggu dia gitu. Memang orang yang mengambil resiko, berani mengambil resiko itu, dia bisa dibilang dia itu orang yang tidak mau diam dan tidak terlalu keasikan ya dengan zona nyamannya dia gitu. Itu terlepas dari resiko yang dia ambil setelah keluar dari zona nyaman. Resiko yang dia ambil setelah keluar dari zona nyaman, misalkan kita contohkan saja ya yang mudahnya gini, seorang guru lah katakanlah, ketika dia menjalani rutinitasnya mengajar setiap hari seperti itu kan, beliau mungkin berpemikiran seperti ini, punya pemikiran seperti ini, saya dengan mengajar seperti ini saja ya sudah cukup, saya mengajar, saya digaji, jadi saya sudah cukup untuk keluarga saya. Nah seperti itu. Tapi ketika orang tersebut mau mengupgrade kualitasnya, kompetensinya dengan mengikuti berbagai seminar, misalnya berbagai diklat. Nah di dalamnya itu kan ketika diklat mungkin akan ada tugas-tugas yang menanti beliau yang harus diselesaikan, ada deadline-nya. Nah ketika beliau sudah bisa memenuhi tugas-tugas tersebut karena tuntutan dari diklat yang beliau ikuti tersebut, nah dengan sendirinya berarti beliau keluar dari zona nyamannya. Akan ada resiko-resiko dan seperti dituntut kan untuk menyelesaikan suatu tugas, untuk misalkan mendapatkan sertifikat diklat apa gitu kan, pasti ada
runtutan aktivitas yang harus dipenuhi. Berarti zona nyaman itu bukan hanya dalam satu pekerjaan ya Bu? Ya, karena zona nyaman tuh sebenarnya bisa jadi yang bersangkutan itu individu tersebut akan stuck di posisinya saat itu, yang merasa dirinya sudah cukup, sudah tidak perlu berbuat apa-apa lagi. Yalah, aku mah di sini aja. Nah, itulah aku mah zona sebagai ini nyaman. aja gitu ya. Intinya berada di suatu posisi tertentu dan tidak ingin melakukan hal-hal yang lain yang di luar Ya, walaupun masih berarti padahal masih bisa bisa mempush potensinya ya potensi. gitu. Oh Ya, ya, jadi ya, nggak ya. mau ngambil resiko juga ya, Ya. dia di depannya. Ya. Nggak mau repot, nggak mau. Oh iya ya, dikira tuh zona nyaman itu kayak keluar dari tempat kerjanya yang A pindah ke yang B. Pikiran saya begitu, tahu-tahunya tidak ya Bu ya? Tidak begitu Justru ya. dia yang Dia stuck di situ, nyaman di situ, udah nggak mau berbuat apa-apa lagi. Berarti orang yang ada di pekerjaan A dan mau mengerjakan pekerjaan yang lebih menantang lagi tuh Bu, yang ada di pekerjaan A tersebut, berarti dia bukan berada di zona nyaman ya? Bukan. Ya. Dia justru Mengupgrade menantang dirinya untuk melakukan hal-hal baru supaya lebih mengupgrade kompetensinya. Jangan pasrah, berarti zona nyaman Ya. tuh kayak pasrah ya Bu ya. Zona nyaman tuh kayak yang ya udah nggak mau ngapa-ngapain lagi, udah cukup begini Mager ya, saja Bu? gitu ya, bisa jadi mager. Tapi mager kan malas gerak Iya. ya. Kalau Di situ ya malas geraknya bisa jadi dia diartikan ke malas melakukan kegiatan baru Iya. gitu, yang padahal bisa mendatangkan hal positif Iya. ya. Sendiri. Iya, iya, iya. Oke, gimana kan udah jelas? Udah paham zona nyamannya. Ternyata pengertian Salah zona paham nyaman kan? dia salah paham pengertian Kalau dari nggak zona nanya nyaman. berarti nggak tahu. Makanya malu bertanya sesuatu dulu. Ya, mau lu komentar, bingung kemudian. Oke. Udah. Jadi di kesempatan kali ini kita udah ngebahas tentang dua hal, yaitu zona nyaman dan kejenuhan. Kalau kalian ingin keluar dari rasa bosan itu, maka ngapain kan Anda? Lakukanlah hal-hal baru, kegiatan-kegiatan baru. Cari Kegiatan kegiatan yang positif ya, jangan asal kegiatan aja loh Bu ya. Ya nggak Bu? bukan berarti harus keluar dari pekerjaan tersebut. Oke. Salah pengertian guys. Oke, cukup sekian video kali ini. Tetap Semoga dukung kami. semoga bermanfaat. Dukung kaminya dengan cara apa kan ada Like, comment, subscribe. and share. Kalau kalian punya tema bisa langsung di komen di bawah kolom komentar temanya apa, nanti insya Allah kita akan bahas Bersama. bersama. Assalamualaikum.